Halo sahabat Lore Movie, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada part sebelumnya, Jin sedang dalam operasi penyelamatan. Salah satu kadet telah diculik, yaitu Misha Milkano. Tapi akhirnya Jin berhasil untuk menemukan Misha setelah dia mengalihkan perhatian dengan membakar hutan dan membunuh beberapa musuhnya. Saat Jin hendak menolong Misha, suara ledakan pun terjadi. Part ke-10 diambil dari light novel bab 27 sampai 29. Sial, apa yang terjadi sekarang? Setelah menopang salah satu lengan Mesha di atas bahunya, Jin hendak bangun. Suara ledakan bergemuruh. Namun karena ledakan yang tiba-tiba, mereka harus tetap berjongkok. Markas cabang Kinzelo bergetar seolah-olah akan runtuh dengan sendirinya. Gempa bumi? Atau apakah seseorang di lantai atas secara tidak sengaja meledakkan beberapa bahan peledak? Jin menatap langit-langit dan menajamkan indranya. Dia punya firasat buruk, tapi tetap tenang. Tuan muda, tolong kabur dulu. Dia Mesha. Tolong berjanji satu hal padaku. Mesha berbicara sambil menatap langsung ke mata Jin. Jika kita dihadapkan dengan situasi yang mengancam jiwa, Anda harus meninggalkan saya. Anda tidak dapat menyerahkan hidup Anda di sini. Jin mengangguk dalam diam. Tapi itu tidak berarti dia setuju dengan Mesha. Jika dia benar-benar setuju dengannya, dia tidak akan datang untuk menyelamatkannya sendiri sejak awal. Namun dia menilai bahwa berpura-pura setuju dengannya adalah cara terbaik untuk menenangkannya dalam situasi ini. Kita perlu mencari tahu apa yang terjadi di atas sana terlebih dahulu. Mungkinkah penyihir menyerang gedung ini? Rasanya seperti akan runtuh kapan saja. Para penyihir di sini tidak memiliki kekuatan sebesar itu. Gema dan ledakan berlanjut sepanjang percakapan mereka. Kami akan naik. Sayangnya, saya tidak akan dapat mendukungmu. Berkonsentrasilah dan tetap di belakangku. Keduanya menyelinap menaiki tangga. Tabrakan terjadi di luar, tetapi dinding di dalam gedung sudah memiliki retakan dan retakan itu terjadi di keseluruhan dinding gedung. Namun, anehnya, terlepas dari situasi kritis di dalam, tidak ada satupun anggota Kinzelo yang masuk untuk memeriksa gedung. Mereka entah masih di luar mencoba mencari tahu apa yang terjadi atau mereka sudah mati. Jin keluar dari markas ditemani oleh Mesha. Begitu mereka berada di luar, dia akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Itu yang terakhir. Ketika dia membuka gerbang besi, dia disambut oleh mayat anggota Kinzelo. Mereka tampaknya telah disayat oleh cakar besar karena tubuh mereka dipenuhi goresan dan luka. Mereka terbunuh saat mencoba kembali ke gedung. Dan ini adalah pekerjaan para Beastmen. Mereka akhirnya bertemu dengan satu kelompok musuh yang paling tidak ingin dia lihat. Jin merasakan rasa pahit di mulutnya. Bagian luar identik dengan neraka. Api yang disebabkan Jin telah mencapai gedung itu dan jalan kecil yang tidak terbakar di antara api itu tertutupi oleh mayat-mayat dalam keadaan yang mengerikan. Mesha, itu para Beastmen. Melihat mayat itu adalah suku yang bertarung dengan cakar mereka. Diam, jangan katakan apa-apa, ikuti jalan itu dan terus berjalan. Aku yakin kamu bisa menghindari api itu. Setelah berhenti di tengah kalimatnya, Jin menghunus Braudamante dan mengangkatnya. Suatu berlahan berjalan keluar dari neraka tidak terlalu jauh dari mereka. Bulunya terlihat putih untuk dimiliki seseorang yang baru saja keluar dari api di belakang mereka. Ketinggian yang melebihi 2 meter dan mata yang bersinar biru. Suku serigala putih. Lawan mereka memegang palu besar di tangan kanannya. Dan senjata itu adalah penyebab getaran sejauh ini yang mengguncang seluruh bangunan. Dengan kekuatannya yang luar biasa, karakteristik yang dimiliki suku mereka yang berspesialisasi dalam pertempuran, dia telah menghancurkan palu di sekitar gedung sepanjang waktu, seolah-olah membuat beberapa tikus terpojok untuk menampakkan diri. Hah, saya bertanya-tanya siapa yang menaklukkan kotoran ini, tapi itu hanya anak-anak. Lawan mereka berhenti di jalurnya dan mulai mengayunkan palunya. Sementara itu, Mesha dilanda ketakutan, bukan karena kematiannya yang akan datang, tetapi karena kematian Tuan Muda. Tuan Muda, ini adalah suku serigala putih. Aku akan memberikan waktu. Tolong tepati janjimu. Jin menghela napas dalam-dalam. Dia kemudian berbalik dan memukul Mesha di belakang leher.
Tubuhnya yang gemetar terjatuh saat dia jatuh pingsan sebelum dia bisa mengatakan apa-apa lagi. Batsman mengangkat bahu dan menyeringai seolah-olah mereka menganggap situasinya lucu. Astaga, adegan yang penuh air mata. Sayang sekali, aku satu-satunya di sini untuk melihatnya. Apakah ini kau tahu? Hal yang kalimat manusia bicarakan. Benda itu, benar, cinta. Apakah kalian berdua kekasih? Dia berbicara seperti gangster jalanan yang kasar, tetapi suku serigala putih tidak bisa dibandingkan dengan orang lemah seperti itu. Jika dibandingkan dengan seorang ksatria, batsman serigala putih setidaknya memiliki 6 bintang, dan itu untuk rata-rata batsman dewasa. Dengan kata lain, mereka adalah ras yang lahir dan dibesarkan hanya untuk pertempuran. Oleh karena itu, jika Jin menghadapinya dalam pertempuran sekarang, peluangnya untuk bertahan hidup hampir nol. Saya Jin Rakandal, putra Shah Siron Rakandal. Ungkapkan namamu, batsman. Rakandal. Senyum di wajah batsman menghilang. Dalam situasi ini, hanya ada 2 alasan mengapa senyum seseorang menghilang setelah mendengar nama Rakandal. Entah mereka takut pada Rakandal, sepertinya di antara mangsa yang telah kubunuh sejauh ini dalam hidup, mangsa hari ini mengambil kemenangan sebagai yang paling mahal. Kalau dipikir-pikir, jubahmu memang memiliki pedang hitam di atasnya. Namaku Quasito Truca, prajurit suku Truca, atau mereka membenci Rakandal. Dan kasus batsman serigala putih adalah yang terakhir. Kembali pada hari itu adalah patriark pertama klan Rakandal yang membunuh Javier, seorang batsman serigala putih yang disembah suku sebagai dewa. Hari ini aku akan menawarkanmu kepada Javier di altar untuk meredakan dendam dan kesedihannya. Jin Rakandal, pilihlah. Apakah kamu akan berduel terhormat denganku, atau akankah kamu mencoba melarikan diri seperti pengecut sebelum dihancurkan menjadi ribuan keping? Jin menanamkan aura ke dalam Bradamante. Aku akan melakukan duel yang terhormat. Jin membuat keputusan itu setelah mempertimbangkan karakteristik batsman serigala putih. Umumnya mereka menganggap manusia hanya sebagai mangsa atau mainan yang bisa mereka mainkan. Mereka tidak pernah menunjukkan kehormatan atau martabat dan dengan kejam membunuh mangsanya. Namun ada situasi tertentu di mana mereka mempertaruhkan kehormatan mereka untuk melawan musuh. Itu terjadi ketika mereka menganggap musuh mereka cukup kuat, atau ketika mereka seorang Rakandal. Dalam kasus ini, mereka berusaha untuk melakukan duel terhormat dengan lawan mereka. Mereka akan mengesampingkan semua metode curang dan menghadapi musuh mereka dengan hormat. Karena mereka yang mati melalui duel ini tidak mengalami ketidakadilan atau korupsi, mereka dapat dipersembahkan kepada Javier di altar. Quasito Truca, saya ingin memberikan saran sebelum duel dimulai. Bicaralah, Little Rakandal. Selama duel, kamu tidak bisa melukai manusia yang tidak sadar di belakangku. Quasito mengangguk setuju. Baik, tetapi jika saya menang, gadis ini adalah milik saya untuk dibunuh juga. Baik, aku mengerti. Jin pindah ke area kosong di depan gedung. Dengan melakukan itu, dia berjalan melewati Quasito. Namun demikian, batsman tidak menyerang anak laki-laki yang telah menunjukkan punggungnya kepadanya. Itu karena hukum suku serigala putih tentang kehormatan dan duel. Sepertinya ini tempat yang bagus. Dengan begitu, kamu bisa menepati janjimu selama duel. Ide yang bagus. Sepertinya kamu tahu tentang hukum kami. Tapi ingatlah ini, Little Rakandal. Jika kamu mengambil keuntungan dari hukum kami untuk menggandakan saya, aku akan merobekmu berkeping-keping. Apakah itu merusakku atau tidak? Saya tidak berencana melakukan itu. Sepertinya ada beberapa manusia terhormat bahkan di antara Rakandal. Jin tersenyum ketika dia mendengarkan kata-kata batsman itu. Quasito ini sepertinya bertemu Rakandal untuk pertama kalinya. Jika dia bertemu salah satu saudara Jin daripada dirinya sendiri, tidak mungkin dia bisa bertahan dan berbicara begitu lama seperti ini. Jin dan Quasito saling berhadapan dengan jarak sekitar 10 langkah di antara mereka. Mari kita mulai. Quasito mengangkat palunya dan mengambil kuda-kuda. Dia berencana membuat langkah pertama. Quasito melesat ke depan sambil memegang palunya. Dia
luar biasa cepat sehingga tidak ada yang mengira kecepatannya berasal dari seorang dengan lebih dari 200 kilo massa otot murni. Jin menghindari pukulan itu dengan melangkah mundur dengan gerak kaki yang terampil dan mendorong Bradamante ke arah dada baseman itu. Namun, seorang baseman serigala putih tidak akan terluka dari ilmu pedang Jin. Quagsito dengan mahir mengubah pola serangannya saat dia mengalahkan bocah itu. Jin hanya bisa tanpa daya didorong oleh musuh raksasa itu. Selama beberapa detik pertukaran ini, senjata mereka hanya melakukan kontak satu kali, tapi satu pukulan itu sudah cukup untuk membuat Jin merasa pergelangan tangannya akan lepas. Tidak, itu bukan hanya pergelangan tangannya, seluruh tubuhnya terasa perih dan sakit, dari kepala hingga ujung jari kaki. Jin menilai bahwa dia hanya bisa menangkis 10 pukulan dari binatang ini paling banyak sebelum tubuhnya runtuh. Aku hanya akan mendapat satu kesempatan. Jika dia tidak memiliki peluang untuk menang sama sekali, Jin akan segera mematahkan liontin orgal untuk memanggil Luna. Dan jika kakak perempuan tertua ada di sini, orang lemah seperti Quagsito tidak akan bertahan sedetik pun melawannya. Tapi krisis ini tidak cukup mengancam nyawanya, sehingga dia bisa mematahkan liontinnya. Terlebih lagi jika dia tidak bisa mengatasi krisis sederhana seperti ini, dia tidak akan memiliki hak atau kualifikasi untuk menjadi pendekar pedang sihir paling kuat di dunia di masa depan. Semua individu yang kuat dan perkasa yang Jin kenal mengatasi krisis mematikan dalam hidup mereka dan menjadi simbol kekuatan. Dalam kasus seperti ini, memiliki senjata yang tidak disadari lawan selalu merupakan keuntungan. Ada dua hal penting yang tidak diketahui Quagsito tentang Jin. Fakta bahwa dia bisa menggunakan kekuatan spiritual dan sihir. Tapi aku tidak bisa menggunakan sihir. Sihir tidak mungkin. Jika dia melewatkan kesempatan dan gagal membunuh Quagsito, dia harus mematahkan liontin untuk memanggil Luna. Jika Luna menyadari jejak sihir dan Quagsito mengoceh tentangnya, kehidupan Jin akan memburuk. Selain itu, mantra sihir bintang 4 tidak akan cukup kuat untuk menembus mantel tebal baseman serigala putih. Dengan kata lain, dia hanya punya satu pilihan, kekuatan spiritual. Dan Jin sudah memutuskan bagaimana menggunakannya untuk mengalahkan lawannya. Aku akan membangunkan pedangku. Bangkitlah Bradamante. Fungsi eksklusif yang hanya tersedia untuk kontraktor yang mengendalikan energi spiritual. Fungsi Murakan memberitahu Jin untuk tidak bermimpi menggunakan sampai dia mencapai bintang 5 dalam pelepasan spiritual. Pada hari Jin menerima pedang dari Luna, dia benar-benar berusaha membangunkan Bradamante malam itu. Ketika dia membangunkan pedang, dia merasakan gelombang kekuatan yang meluap di dalam dan melingkar di sekelilingnya. Namun, Murakan mengintervensi dan memukulnya sehingga Jin tidak bisa menyelesaikan kebangkitannya. Apakah kamu mencoba bunuh diri, Jin Rankandel? Kamu adalah kontraktor yang unik. Jika suatu terjadi padamu, itu adalah pertama kalinya Jin melihat Murakan benar-benar marah dan berteriak sekuat tenaga. Untuk menebusnya, Jin harus membeli banyak sekali jenis majalah erotis untuk naga musuh itu. Dan sekarang, Jin sudah menunggu kesempatan untuk mengalami gelombang kekuatan itu lagi. Jin mengerang keras saat dia menahan pukulan keras dari palu Quagsito. Terlepas dari perisai sempurna Bradamante, tubuh bocah itu hampir mencapai titik puncaknya. Itu pedang yang bagus, Little Rakandel. Itu tidak memiliki satupun toleran bahkan setelah menerima serangan paluku. Terima kasih atas pujiannya. Tapi itu tidak cocok dengan simbolmu, pedang hitam. Itu terlalu putih dan mempesona. Pukulan lain datang pedangnya kali ini. Jin dikirim terbang sampai ke dinding gedung Kinzelo. Merasakan dinding batu yang keras di punggungnya, Jin merasa seperti tengkorak dan tulang punggungnya akan hancur. Tapi entah bagaimana dia berhasil mempertahankan kesadarannya dan tetap terjaga. Saat dia terengah-engah sambil batuk darah, Jin bisa melihat Quagsito mendekatinya. Penglihatannya berlipat ganda karena gegar otak. Sudah berakhir sekarang. Aku akan menawarkan pedang itu bersamamu ke Javier. Itu duel yang bagus. Quagsito mengangkat palunya tinggi-tinggi. Jika senjata seperti batu itu jatuh pada Jin, dia pasti akan binasa. Saat dia akan melakukan pukulan terakhir, Quagsito merasakan penglihatannya tiba-tiba menjadi gelap. Itu hanya sesaat, tetapi
Untuk beberapa alasan, dia merasa seperti beberapa jam telah berlalu. Kuajito tidak bisa mengayunkan palu. Waktu telah berhenti sejenak untuknya. Ketika dia sadar dan melihat ke bawah, matanya yang sekarang jernih melihat pisau hitam menusuk tubuhnya. Pedang hitam yang tampaknya telah diwarnai oleh bayangan di dalam kegelapan, dan di ujung pedang yang lain adalah Jin, yang rambutnya bergoyang-goyang di udara seperti api yang menyala-nyala, yang didorong oleh angin yang hangat. Hanya ketika aku juga tidak tahu mengapa pedang hitam menjadi lambang klan sampai saat ini. Wajito terbatuk dan darah merah berceceran di tanah. Tapi tiba-tiba Jin menjerit mengerikan. Begitu dia tenang, dia berbicara dengan suara yang benar-benar berbeda dari biasanya. Suara kasar dan mengganggu. Itu duel yang bagus. Bayangan Wajito yang mati, bayangan Mesha di kejauhan, bayangan pohon yang terbakar. Mereka semua terbang menuju Jin sebelum diserap olehnya. Bayangan itu bergerak seolah-olah mereka menghindari cahaya dan berlindung di dalam anak itu. Untungnya Jin berhasil membangkitkan Bradamante. Sayangnya karena semua bayangan di area itu tersedot ke dalam dirinya, Jin merasakan rasa sakit yang membakar tubuhnya, yang robek menjadi ribuan kepik. Mulutnya berteriak atas kemauannya sendiri dan anggota tubuhnya secara tidak sadar berputar. Apakah dia membuka atau menutup matanya, dia masih melihat kegelapan yang kacau dan membusingkan yang sama. Jin bertanya-tanya apakah ini akan menjadi akhir dari dirinya. Sungguh keajaiban, dia belum pingsan. Jin menyadari bahwa ini adalah kemacetan energi spiritual yang telah diperingatkan oleh Murakan kepadanya. Ketika bocah itu pertama kali mencoba membangunkan Bradamante dan Murakan menjadi marah, naga itu kemudian duduk dan dengan tenang menjelaskan bahaya pedang. Ketika individu dengan energi spiritual yang tidak mencukupi mencoba untuk membangkitkan pedang secara sembarangan, mereka membayar harga untuk itu. Jika seseorang mengalami kemacetan energi spiritual, 9 dari 10 orang segera binasa. Bukannya Jin telah melupakan kemacetan energi saat membangunkan Bradamante selama pertarungan, dia telah punya solusi lain untuk menang dan bertahan selain Leontin Orgal. Tapi Jin belum mau merusaknya karena hanya bisa digunakan sekali seumur hidup. Misi mendadak dikeluarkan untuk taruna kelas pemula. Munculnya Kinzilo dan Basement Serigala Putih. Jin percaya bahwa sementara Chiron tidak meramalkan penculikan Mesha, ayahnya telah merencanakan insiden tak terduga ini terjadi untuk memeriksa cara Jin menangani situasi. Misi ini bukan untuk menguji taruna, tujuan sebenarnya adalah untuk mengevaluasi Jin dan hanya Jin. Jika aku menggunakan Leontin ini untuk bertahan dan dari situasi yang mengancam jiwa, ayah akan memberiku skor terburuk yang mungkin. Ayah Jin, Chiron Rakandel adalah orang yang sangat berhati dingin. Sang patriark hanya menunjukkan minat pada Jin karena bocah itu terhubung dengan Solderet dan karena hasil dan keterampilannya yang menonjol di kelas. Namun, jika Jin mengecewakan ayahnya sekali saja, Chiron akan dengan kejam meninggalkan semua harapan dan minat pada putra bungsunya segera. Sebenarnya, Jin berharap itu terjadi selama minat Chiron padanya tetap ada, bocah itu akan kesulitan bertindak diam-diam dan melatih sihirnya. Jin tidak memiliki ketertarikan apapun terhadap klan dan reputasinya sejak awal. Namun hari ini bukan hari yang tepat untuk mengecewakan ayahnya. Jin masih harus banyak belajar dan menerima dari klan Rakandel. Jin berteriak kesakitan lagi saat dia membuka punggungnya ke sisi yang salah. Setiap kali bayangan terserap di tubuhnya, Jin berpikir bahwa kematian bukanlah solusi yang buruk untuk menghindari rasa sakit ini. Jika benar-benar ada hukuman yang menunggu orang berdosa di neraka, apakah akan terasa seperti ini? Bocah itu mengalami sensasi dibakar hidup-hidup serta organ-organnya dibekukan pada saat yang bersamaan. Saya tidak bisa kehilangan kesadaran. Jika saya melakukannya, itu sudah berakhir untuk saya. Tetap fokus. Dia belum pernah mengalami rasa sakit seperti ini, bahkan dalam kehidupan pertamanya. Penderitaannya tidak separah ini ketika gurunya menyambar petir ke arahnya selama beberapa jam untuk membuatnya mengerti esensi di balik sihir petir. Jin tidak tahu apakah waktu mengalir atau tidak. Dia tidak yakin apakah beberapa menit atau beberapa jam telah berlalu sejak penderitaannya dimulai. Dia tidak bisa menolak ini selamanya.
Jin harus melakukan sesuatu untuk mengatasi krisis ini dan menjawab untuk sesuatu itu sudah jelas. Pembebasan rohani. Bocah itu nyaris tidak berhasil duduk bersila di tanah dan mulai mengumpulkan energi spiritual di dalam tubuhnya ke satu lokasi. Darah merah gelap mengalir di antara bibirnya yang gemetar dan matanya benar-benar berputar ke belakang. Tidak dapat kembali ke posisi semula. Dia terus-menerus batuk dan terengah-engah. Jin bisa merasakan bahwa dia sedang berjalan di garis tipis antara hidup dan mati sekarang. Namun, dia tidak bisa mengendalikan energi spiritual yang keras dan kacau di dalam dirinya hanya dengan pelepasan spiritual bintang 3. Sebuah tahap yang baru saja dia capai. Setelah memulai pelepasan spiritual, Jin meludahkan segumpalan darah gelap dan jatuh ke depan. Lagi, tetap tenang. Pusing yang kuat menguasainya saat dia mulai mendengar halusinasi pendengaran. Sebagai besar, halusinasi terkait dengan peristiwa di kehidupan masa lalu Jin. Hal-hal seperti, kamu adalah aib klan, atau orang gagal sepertimu seharusnya tidak lahir di klan kami. Halusinasi pendengaran semacam itu terus mengganggunya. Namun, kata-kata dan fitnah seperti itu tidak terpengaruh pada Jin saat ini. Dia benar-benar mengabaikan apa yang dikatakan telinganya dan berkonsentrasi pada energi spiritual di dalam dirinya. Energi panas di satu sisi, energi dingin di sisi lain. Jin secara naluriah memisahkan energi spiritual di dalam tubuhnya ke kanan dan ke kiri sesuai dengan sifat-sifatnya. Seolah-olah dia sedang memilah kerikil di tanah sesuai dengan warnanya. Rasa sakit yang hebat yang berakar di otaknya perlahan mulai menghilang. Matanya berputar kembali ke posisi normalnya dan cahaya kembali ke penglihatannya. Intuisi Jin memberitahunya bahwa dia akan berhasil mendapatkan kendali atas kemacetan energi spiritual di dalam dirinya. Saat penderitaannya berkurang, Jin perlahan memeriksa sekelilingnya. Bayangan yang diserap Jin telah kembali ke posisi semula, namun tidak seperti yang ditunjukkan Murakan padanya. Di ruang bawah tanah Slum Castle, benda-benda yang bayangannya dicuri dari mereka tidak rusak atau pecah. Semakin rasa sakit hilang, semakin baik Jin bisa berpikir dengan pikiran yang jernih. Tak lama kemudian, Jin sepenuhnya memisahkan kedua jenis energi spiritual yang tersisa di dalam dirinya. Lingkungannya mendapatkan kembali warna aslinya. Api padam di bawah pengaruh energi spiritual dan hutan yang terbakar, berbau abu. Saat dia menghembuskan napas dalam-dalam, energi spiritual yang disiplin berhenti. Energi itu tidak lagi merugikan Jin dengan cara apapun. Apa itu bekerja? Rasa sakit menghilang secara tidak wajar dengan cepat sehingga membuatku gugup sekarang. Jin berdiri dan mulai meregangkan tubuhnya. Dia tidak merasakan apapun yang tidak pada tempatnya. Nyatanya semuanya berjalan dengan biasa. Namun satu perbedaan dibandingkan sebelumnya adalah energi spiritual yang melimpah di dalam dirinya. Rasanya seperti akan bocor bahkan jika Jin berdiri diam, tidak melakukan apa-apa. Bagaimanapun saya tidak berpikir saya akan memiliki masalah bergerak sekarang. Saya harus segera kembali dengan Mesha. Mesha masih tidak sadarkan diri di depan gedung Kinzelo. Dengan kata lain, tidak banyak waktu berlalu sejak awal pertarungan melawan Kuajito. Saat dia melewati lengan Mesha di bahunya, Jin tiba-tiba berbalik menghadap gedung itu lagi. Siapa di sana? Dia telah mendeteksi seseorang sedang berjalan menyusuri koridor di dalam gedung menuju pintu depan. Namun tidak seperti anggota Kinzelo yang dia lawan sebelumnya. Orang ini tidak merasa seperti petarung yang terlatih. Orang tak dikenal itu berjalan sembarangan saat Jin mendengar napas mereka yang tidak teratur. Tolong selamatkan aku. Saat Jin membuka pintu, dia melihat seorang pemuda yang ketakutan mengangkat kedua tangannya untuk membela. Dia tampak halus dan lemah, seolah-olah dia tidak menghadapi kesulitan dalam hidupnya. Jin hanya bisa memiringkan kepalanya dengan bingung. Siapa kamu? Anggota Kinzelo yang lain? Tidak, saya sekali tidak. Saya Chamber Bill dari klan Bill Kerajaan Zan. Ah, jadi itu kamu. Aku hampir merindukanmu, senang bertemu denganmu. Jin menyeringai saat dia berbicara. Chamber Bill, dia adalah pewaris klan pedang Bill dari kerajaan Zan. Dia adalah orang hilang yang dicari para taruna. Kamu, Jin Rankandel, aku mencarimu setelah menerima permintaan dari ayahmu. Rankandel, terima kasih.
Begitu Chamber mendengar nama Jin, matanya mulai berkaca-kaca. Kamu telah menyelamatkan hidupku. Saya Chamber Bill, tidak akan pernah melupakan bantuan ini. Tuan Jin, terima kasih banyak. Saat dia menerima ucapan terima kasih yang tulus, Jin hanya bisa berdiri dengan canggung dan merasa bersalah. Sejak anggota Kinjelo menyerang para taruna, dia benar-benar lupa tentang keberadaan Chamber dan misi mereka untuk mencarinya. Tidak ada bantuan untuk membayar. Kami menerima misi ini setelah dibayar. Sekarang, berhenti menangis, waktunya pulang. Maka, Jin dan Chamber meninggalkan hutan dan membawa Mesha di punggungnya. Chamber baru sadar beberapa saat setelah mereka meninggalkan hutan. Kalau dipikir-pikir, bagaimana kamu bisa ditangkap oleh mereka, Chamber? Kami hanya mendengar bahwa Anda telah menghilang dari daerah ini. Jika sulit untuk dibicarakan, kamu tidak perlu melakukannya. Tidak semuanya. Sebenarnya itu karena kekasihku. Tapi aku tidak yakin apakah Tuan Jin akan mempercayaiku. Kenapa aku tidak percaya padamu? Apakah kamu kawin lari dengannya atau semacamnya? Tidak. Saya datang ke perbatasan selatan karena saya mengikuti kekasih saya yang meninggal 2 tahun lalu. Kamu mengikuti kekasihmu yang sudah meninggal ke sini. Maksud kamu apa? Apakah dia kehilangan akal karena shock diculik? Jin berpikir dalam hati sambil mengamati tatapan Chamber. Namun, matanya tampak jernih dan hidup. Aku juga bertanya-tanya apakah aku melihat hantu atau tidak. Tapi itu pasti dia. Dia memiliki wajah yang sama persis dan juga memiliki 2 tali lalat di pergelangan tangannya. Dia memberi saya catatan yang menyuruh saya datang ke sini. Dan kau tahu apa yang terjadi setelahnya. Chamber dengan canggung menoleh ke arah Jin. Seperti yang kupikirkan, kau tidak percaya padaku. Saya juga tidak yakin apakah saya harus memberitahu klan saya tentang ini atau tidak begitu saya pulang. Tidak, teruslah bicara. Wanita yang memberimu catatan itu, apakah itu benar-benar kekasihmu? Itulah yang saya katakan, tidak mungkin aku tidak mengenalinya. Wajahnya, suaranya, tatapannya saat dia menatapku, semuanya persis sama seperti sebelumnya. Mendengar kata-kata itu, Jin memikirkan satu nama, Beaufort Gaston. Sepertinya itu adalah hasil karya master transformasi itu. Kejahatan transformasi. Serangkaian kejahatan luar biasa yang mengguncang dunia di kehidupan masa lalunya. Ketika pasukan khusus Kekaisaran Vermont mengungkapkan kejahatan Beaufort Gaston kepada publik, setelah menangkapnya, mayoritas dari mereka adalah kasus penculikan. Dan hanya ada satu alasan mengapa dia menculik putra seorang Taipan kaya. Dia berencana menuntut uang tebusan. Apa hubungannya antara Beaufort dan Kinjelo? Jin tidak bisa menemukan jawabannya sekarang. Bocah itu memutuskan bahwa sudah waktunya dia pergi mencari Beaufort sendiri. Sejak pengikut Zival mencoba menculik Jin ketika dia meninggalkan kastil, dia dan Beaufort ditakdirkan untuk bertemu suatu hari. Namun Jin belum pergi mencari penjahat sampai sekarang karena dia masih tumbuh dan tidak memiliki kesempatan. Saya harus mencari kesempatan untuk menemuinya saat saya berada di kelas pelatihan menengah. Jin merasakan keganjilan setiap kali dia memikirkan Beaufort. Jika penjahat itu benar-benar terhubung dengan Kinjelo dan pengikut Zival yang radikal, Jin tidak bisa sembarangan membuat masalah dengan Beaufort karena reaksinya akan sangat besar. Saya perlu bertemu dengannya secara langsung dan mencari tahu orang seperti apa dia. Ini juga merupakan ide yang baik untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang dia yang tidak tertulis di surat kabar di kehidupan masa laluku. Selain menceritakan kisahnya, Chamber tersenyum malu. Terima kasih telah menganggapku serius, Tuan Jin. Sebenarnya saya pikir tidak ada yang akan mempercayai saya jika saya kembali ke rumah, membuat hati saya berat. Tetapi melihat Anda mendengar dan sungguh-sungguh adalah angin segar. Itu melegakan untuk diketahui. Setelah berjalan selama 2 jam lagi, Jin mengeluarkan suar dari saku dadanya dan menembakkannya ke langit. Rumah utama pasti sudah mengirim beberapa bala bantuan sekarang. Mari kita tunggu sampai mereka tiba di sini. Tuan Jin, apakah kamu benar-benar memanggil kesatria penjaga Rat Kandel hanya untuk menyelamatkanku? Chamber bergerak oleh ketulusan Jin. Dan tampak seolah-olah dia rela membayar beberapa mahkota emas kepada Jin. Tidak tega mengatakan bahwa itu semua untuk Mesha. Jadi dia hanya mengangguk canggung. Ketidaktahuan adalah kebahagiaan. Aku tidak akan pernah melupakan hari ini, Tuan Jin.
Jika Anda membutuhkan bantuan saya dalam beberapa hal, jangan ragu untuk datang kepada saya. Chamberlain berbicara sambil mengulurkan tangannya. Jin tidak berpikir Rakandal akan membutuhkan bantuan dari klan pedagang belaka. Tetapi sekali lagi, dia tidak mengatakannya dengan keras. Jin menjawab positif sambil menjabat tangan Chamber. Segera setelah taruna kelas pemula selesai melaporkan hasil misi mereka, kekacauan turun ke Taman Pedang. Saat Garon mengumumkan penyelesaian misi yang sempurna kepada Rosa, dia tersenyum puas. Rekan lain yang sedang menunggu di gedung utama tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya dan ketidakpercayaan mereka. Apa? Jin bertarung melawan Beastman prajurit serigala putih dan menang? Mustahil. Pasti ada bandit yang memakai bulu serigala atau semacamnya. Bagaimana mungkin seorang bocah yang baru saja mencapai kesatria bintang 3 membunuh seorang Beastman serigala putih? Putri keempat New Rakandal dan putri kelima Anne Rakandal sedang mengobrol di antara mereka sendiri. Mereka masing-masing 10 dan 9 tahun lebih tua dari Jin dan keduanya saat ini adalah kesatria bintang 7. Beastman prajurit serigala putih yang kuat akan menjadi lawan yang sulit bahkan untuk kesatria yang baru saja mencapai tahap bintang 7. Tidak mengherankan jika Mew dan Annie tidak bisa mempercayai pencapaian Jin. Bahkan jika yang termuda menghadapi Beastman yang sangat lemah dibandingkan dengan rata-rata suku mereka, bintang 3 masih tidak bisa mengalahkan Beastman serigala putih. Tetapi apakah kamu memberitahu saya bahwa ibu benar-benar mempercayai apa yang dikatakan laporan itu? Kedua wanita yang tidak puas ini menggelengkan kepala. Sementara itu, dua pemuda putih spray tak perlu dikatakan. Mereka adalah Daytona dan Haytona. Sejak awal hubungan naas mereka dengan Jin di kastil, si kembar tidak bisa melihat Jin sebagai adik laki-laki mereka. Bagi mereka, Jin adalah monster. Apa menurutmu Jin benar-benar membunuh Beastman itu? Hetona berbicara sambil meraih bahu kembarannya. Tangannya terlihat gemetar ketakutan. Tidak peduli beberapa kuat monster itu, seorang Beastman serigala putih tidak mungkin baginya. Aku pikir begitu. Senyum lega tumbuh di wajah Hetona, tapi Daytona menoleh ke kakaknya dan menatap matanya. Tapi itu tidak penting, apakah dia benar-benar membunuh seorang Beastman serigala putih atau tidak. Hetona, yang lebih mendesak adalah kita akan tamat jika dia maju ke kelas menengah. Keputusasaan berakar di mata si kembar Tona saat mereka tampak kehilangan keinginan untuk hidup. Sebenarnya, si kembar berharap jauh di lubuk hati bahwa Jin akan gagal dalam misinya. Dengan menyedihkan, mereka mengharapkan kemajuannya ditunda karena kegagalannya, dan sementara itu, si kembar akan berlatih lebih keras dari sebelumnya untuk tumbuh lebih kuat. Dan begitu Jin akhirnya masuk ke kelas menengah, mereka tidak perlu gemetar ketakutan pada adik laki-laki mereka. Namun semuanya sudah berakhir bagi mereka. Jin tidak hanya berhasil menyelamatkan individu yang hilang, dia juga mengalahkan seorang Beastman serigala putih. Bahkan Jin dianggap sebagai pahlawan di antara para taruna di kelas pemula. Brengsek, sial. Tentu dia bisa saja lebih kuat dari kita di kastil. Sejak kita juga masih muda. Tapi benarkah sekarang pun kita seharusnya tidak mengacaukannya saat dia pertama kali bergabung dengan kelas pelatihan pemula? Daytona menghela nafas dalam-dalam saat dia mengingat peristiwa masa lalu. Kembali ketika si kembar Tona berada di tahun kedua. Mereka di kelas pemula ada periode waktu ketika mereka dengan sungguh-sungguh menggertak Jin karena mereka mulai belajar ilmu pedang yang benar 2 tahun lebih awal dari Jin. Si kembar lebih kuat dari saudara mereka untuk sementara waktu. Beberapa bulan pertama itu penuh dengan kegembiraan. Mereka bisa menggunakan sparring sebagai dalil untuk memukuli saudara laki-laki mereka yang biasa memerintah si kembar di belakang di Storm Castle. Tidak salah untuk mengatakan bahwa bulan-bulanan itu adalah hari-hari terbaik dalam hidup mereka. Namun kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Beberapa bulan setelah Jin bergabung dengan kelas pelatihan, si kembar dipukuli oleh adik laki-laki mereka di depan para taruna hampir setiap hari. Dan sekarang mimpi buruk itu akan dimulai lagi karena iblis saudara mereka akan segera bergabung dengan kelas pelatihan menengah. Ini menyedihkan. Haytona berbicara saat dia mengingat kejadian yang sama dengan saudara kembarnya. Suaranya lemah dan lembut, seolah-olah jiwanya keluar melalui mulutnya. Tunggu,
Tidak. Mungkin baik-baik saja, kita mungkin bisa menang melawannya. Kerja keras kita sejauh ini di kelas menengah tidak akan sia-sia. Haitona berbicara dengan harapan saat dia berubah pikiran. Tidak, kita tidak bisa menang melawannya. Sejujurnya, saya tidak percaya bahwa dia mengalahkan seorang baseman serigala putih. Tapi saya yakin cerita ini memiliki tingkat kebenaran di baliknya. Hah? Si kembar kembali menundukkan kepala mereka sekali lagi dan menghela nafas. Mereka sepenuhnya sadar bahwa mereka berada di bawah jin dalam rantai makanan. Sementara saudara-saudara Tona berdiri dengan cemas, Miu dan Ani mendengar dan mencibir. Benar, aku lupa kita memiliki orang-orang bodoh ini di dalam keluarga. Apakah kamu benar-benar takut bahwa yang termuda maju ke kelas menengah? Si kembar balas menatap mereka dengan wajah merah tomat. Tapi itu hanya berlangsung selama 2 detik. Karena mereka berada di tengah panggung bintang 3. Mereka tidak akan berani membuat marah kakak perempuannya yang ada di bintang 7. Detona, kamu baru saja pergi. Hik dan memekik seperti babi. Ingin aku mematahkan lenganmu dan memasukkanmu ke kandang babi? Para suster tertawa ketika mereka melihat si kembar Tona. Setelah beberapa saat, Miu dan Ani masing-masing meraih 1 tona dan mencium kening mereka. Astaga, kami hanya bercanda. Adik-adik kita sangat lucu. Saya tahu. Mereka sangat manis sehingga kadang-kadang saya ingin menggigitnya dan menghancurkannya menjadikan potong-potongan kecil. Kamu tahu, saudara-saudara gemetar ketika mereka melihat saudara perempuan mereka mengungkapkan cinta kepada mereka yang berlebihan. Kemudian, Miu tiba-tiba menampar bibirnya dan menyeringai. Jadi, adik-adik kita yang tersayang takut pada jin. Seolah-olah kita takut pada yang termuda. Kakak tertua, tidak mungkin itu. Diamlah. Kamu bisa jujur. Kamu tahu, ingatlah bahwa saya sangat membenci pembohong. Kami takut padanya. Kali ini Ani memasang seringat jahat saat dia mengangguk. Miu dan Ani adalah 2 saudara perempuan yang hebat, yang rukun sama seperti sekembar. Lalu, apakah kamu ingin kami membantumu? Bagaimana? Ketika ada kemauan di situ pasti ada jalan. Dan dia baru saja akan masuk kelas menengah kan? Kelas pelatihan menengah Darkandel. Itu pada skala yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan kelas pemula taruna yang lebih lemah daripada di tahap bintang 3. Sedangkan yang lebih kuat berada di sekitar tahap bintang 5. Dan jauh lebih banyak anggota dibandingkan dengan kelas pemula. Kelas menengah tidak berbeda dengan sabana atau hutan liar. Tepat di mana hukum survival of the fittest diterapkan. Dalam setting ini, kesatria bintang 3 adalah herbivora, bintang 4 adalah herbivora yang kuat, dan kesatria bintang 5 adalah predator. Itu adalah lingkungan dan suasana yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan kelas pemula saat ini, di mana para taruna menganggap satu sama lain sebagai kawan dan saling membantu. Karena spektrum taruna cukup luas dari bintang 3 hingga bintang 5, ada beberapa taruna yang tetap berada di kelas menengah selama lebih dari 10 tahun. Miu dan Ani menggunakan kadet menengah senior ini sebagai budak atau mendorong mereka. Aku akan memberitahu budak kami di kelas menengah tentang kalian berdua. Gunakan mereka untuk menginjak-injak yang termuda. Mereka mungkin orang yang tidak berbakat yang bahkan tidak bisa lulus dari kelas menengah. Tapi mereka masih kesatria bintang 5. Mereka harus agak berguna. Apakah kamu mengerti? Mata si kembar Tona berkilau. Karena ada 13 saudara kandung, jelas ada fraksi di dalam klan Arkandel. Bahkan si kembar Tona agak lebih menciptakan fraksi mereka sendiri di dalam kalangan menengah. Faktanya, seseorang dapat menganggap taruna kelas pemula saat ini sebagai bagian dari fraksi jin. Kami hanya meminjamkan padamu, dasar anak-anak bodoh. Saya juga tidak suka bagaimana si bungsu tumbuh dengan cepat. Dia membuatku tidak nyaman. Jika kamu menggunakan budak kami dan gagal menginjak-injak jin, maka kalian berdua lebih baik mempersiapkan diri. Saudara-saudaraku yang manis. Si kembar Tona mengepalkan tangan mereka erat-erat dan mengangguk. Jika mereka menggunakan taruna bintang 5, saudara perempuan mereka, maka menghancurkan jin bukanlah hanya mimpi belaka. Apakah seseorang membicarakan saya? Jin berpikir sambil menggaruk telinganya setelah menyelesaikan laporannya. Disclaimer sedikit, di Korea
Ada sebuah tahyul di mana orang percaya bahwa jika telinga mereka gatal itu berarti seseorang membicarakannya di belakangnya. Saya mendengar kamu berhasil menyelesaikan misi pertama kamu. Selamat Tuan Muda. Pengasuhnya sangat bangga padanya. Terima kasih Gili, bisakah kamu menyiapkan air hangat? Aku ingin mandi. Semuanya sudah disiapkan, kamu yang terbaik. Ya, dan berada di rumah adalah yang terbaik juga. Jin mulai bersenandung sendiri karena dia telah berkemah di luar selama seminggu penuh. Dia merindukan mandi air hangat dengan aroma sabun yang menyenangkan. Oh iya nak, tapi sebelum Jin bisa masuk ke kamar mandi, Murakan yang marah menghalangi jalannya. Oh Nabira Kandel tersayang, aku sangat merindukanmu. Apakah kamu kehilangan akal sehatmu? Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Jin tersentak dan menghindar kontak mata dengan Murakan. Bagaimana banyak waktu melakukan, saya memberitahu kamu tidak untuk membangkitkan itu, pedang. Kamu bisa mati jika ada yang salah. Apakah telingamu yang bermasalah di sini atau kepalamu? Jawab aku akan menyingkirkan salah satu dari mereka berdua untukmu. Kenapa naga hitam besar membicarakan hal-hal seram seperti itu? Ada beberapa keadaan. Jadi keadaan itu lebih penting daripada hidupmu sendiri, di mana di dunia ini ada keadaan yang lebih penting daripada kontraktor satu-satunya solderat. Lord Murakan, tolong tenang untuk saat ini. Tuan Muda baru saja kembali. Jauhi ini, Pei Strawberry. Ini adalah percakapan serius antara kita berdua, dimengerti? Tunggu, Murakan. Kamu lihat, saya tidak melakukannya dengan sengaja. Kadet saya diculik tepat di depan saya. Jadi, bagaimana saya bisa membiarkan mereka? Dan saya hampir berakhir menjadi daging cincang di bawah tangan batsman serigala putih. Apakah liontin orgal di leher kamu hanya untuk hiasan? Kamu bisa memanggil kakakmu menggunakan itu. Itu akan sia-sia. Kamu tidak pernah tahu siapa yang akan saya lawan di masa depan. Jadi bagaimana saya bisa menggunakannya sekarang? Sia-sia. Apakah kamu menghargai liontin itu lebih dari hidup kamu sendiri? Kepalaku sakit karena berbicara denganmu. Murakan memegangi kepalanya dengan tangannya dan Gili yang kebingungan dengan cepat berlari dan menangkapnya. Apakah kamu baik-baik saja, Tuan Murakan? Hei, kamu baik-baik saja? Jangan pingsan untuk hal seperti ini. Masa bodoh, apa yang dilakukan sudah selesai, buang-buang waktu bagiku untuk marah sekarang. Itu hanya membuat kepalaku terlalu panas dan membuatku pingsan. Namun saat Gili menangkapnya, Murakan menyeringai lebar. Itu adalah senyum puas yang membuat Jin bertanya-tanya. Apakah dia benar-benar marah padanya atau apakah dia hanya bertindak untuk mendapatkan kinship dengan Gili? Ngomong-ngomong Murakan, bagaimana kamu tahu saya membangunkan pedang? Energi spiritualmu tiba-tiba melonjak ke tahap tengah bintang 4. Jadi bagaimana mungkin aku tidak tahu? Kamu terkutuk, nak. Apa menurutmu kontraktor yang dijanjikan selama 1000 tahun itu bisa naik peringkat setelah jalan-jalan sederhana selama seminggu seperti itu? Aku memang merasa lebih kuat dari sebelumnya setelah mengalami kemacetan energi spiritual. Tapi aku tidak tahu itu secara keseluruhan. Jin hanya bisa berteriak kegirangan di dalam hatinya. Sebenarnya dia didiam, khawatir karena energi spiritualnya tiba-tiba meningkat. Tetapi melihat reaksi Murakan, sepertinya tidak ada efek samping yang perlu dikhawatirkan. Berterima kasihlah kepada solderat karena tertarik padamu. Saya telah melihat 10 orang mengalami kemacetan energi spiritual dalam hidup saya. Dan 9 dari 10 meninggal karenanya. Tidak, kurasa sekarang 9 dari 11. Siapa orang lain yang selamat? Patriark pertama? Tidak, itu aku. Temar juga akan mati karenanya. Murakan dan Jin terkekeh bersamaan. Ngomong-ngomong, aku menantangmu untuk mencoba membangunkan pedang lagi. Tidakkah kamu senang bahwa kamu telah melompat ke bintang 4 hanya dalam sekejap? Nah, itulah hadiah untuk mempertaruhkan hidupmu. Jadi saya tantang kamu untuk mencoba membangkitkan pedang lagi sebelum mencapai bintang 5. Karena kamu pasti akan mati kali ini. Saya juga tidak ingin mengalami pengalaman menyakitkan itu untuk kedua kalinya. Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah selesai memarahiku? Aku akan mandi sekarang. Jin melesat pergi dan berlari ke kamar mandi. Pei Strawberry, jangan beri dia makan malam hari ini. Kita perlu membuatnya kelaparan setidaknya selama 2 hari untuk meluruskan pikirannya. Murakan berbicara ketika dia melihat Jin bergegas pergi. Itu aku minta maaf.
Tuan Murakan, saya tidak bisa mengabaikan tugas saya untuk melayani Tuan Muda. Astaga, aku sangat iri padanya, ini membuatku gila. Anak itu lahir dengan keberuntungan yang begitu baik sehingga dia dipenuhi dengan keberuntungan sekarang. Oke, sampai di sini dulu. Kita lanjut pada video berikutnya dan terima kasih.